Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan umat muslim dari 3 masjid di Komplek Margahayu Permai, yakni DKM Al-Amin, DKM Al-Ikhlas, dan DKM At-Taqwa dengan penuh antusias mengikuti sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di lapangan Aroma, Senin 31 Maret tahun 2020. Segera mempercepat langkah kakinya untuk mendatangi tempat pelaksanaan sholat. Tentunya kami harapkan agar mengisi terlebih dahulu saf yang terdepan. Sholat Idul Fitri kali ini dipimpin oleh Kiai Haji Asep Anam MAG yang dikenal sebagai Katib MTQ Kanwil Kemenak Jawa Barat Dai TV1 serta Komisaris PT Milari Salah Wisata mengusung tema Saum sebagai proses dan takwa sebagai output yang bersumber dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Acara ini berlangsung dengan penuh kehikmatan dan kebersamaan. Dalam wawancara bersama Cimut News, Kiai Haji Asep Anam menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme masyarakat Margahayu Permai. Asep Anam, Katim MTQ Kanwil Kemenak Jabar, dan TV1 juga komisaris di PT Anihayah Cahaya Wisata. Idul Fitri di Margahayu Permai ini menyenangkan luar biasa karena masyarakatnya begitu antusias. Ini 3 masjid digabung di satu lapang penuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua ya. Inti tausiah tadi adalah bahwa puasa itu atau saum itu hanya sebuah proses, bukan tujuan. Tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 102, yang diinginkan adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa itu ada takwa rada bener, ada takwa anu bener, ada takwa sa bener-bener takwa. Nah, cirinya ada dalam Al-Imran 133. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya umroh bisa bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Dilujeng Pak Kiai. Ketua Panitia Idul Fitri 1446 Hijriah Atikul Yahya menjelaskan bahwa setiap tahun kepanitiaan sholat Idul Fitri dikelola secara bergilir oleh 3 DKM. Tahun ini tanggung jawab kepanitiaan dipegang oleh DKM Al-Amin. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Alhamdulillah, setiap tahunnya kan biasa dilaksanakan per 3 DKM. Jadi masing-masing DKM itu ada jadwal kepanitiaannya, At-Taqwa, Al-Ikhlas, sama Al-Amin. Dan sekarang dipegang kepanitiaannya ada sama DKM Al-Amin. Jadi keseluruhan alhamdulillah antusias untuk melaksanakan sholat Id di lapang Aroma ini, semuanya mengikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man amma. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
Allah, jamaah sholat id yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Indonesia seharusnya dan dunia pada umumnya bersibuk dengan Allah melaksanakan sholat Idul Fitri setelah sebulan melaksanakan perintah Allah ibadah salat dan diberikan zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 minimal ada 3 komponen yang harus kita pahami. Alladzina amanu sebagai input, asyam sebagai proses, dan la'allakum tattaqun sebagai hukum. Yang harus kita cermati, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru untuk melaksanakan ibadah saum itu kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak kepada orang Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa tidak begitu? Karena tidak semua orang Islam itu iman. Tapi setiap orang beriman pasti Islam. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang sekelompok orang Arab, kalau kita buka Ibnu Katsir, orang Arab itu namanya Bani Sa'ad. Mereka datang menghadap Nabi karena mereka sudah masuk Islam. Lalu dengan gagah mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul, katakan kepada engkau wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Kenapa? Karena iman itu 3 unsur. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tunduk kepada Allah. Kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Itu iman. Kalau Islam itu baru ucapan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jangan heran kalau kita melihat orang yang KTP-nya Islam tapi tidak puasa. Lalu untuk apa Allah memanggil kita orang beriman? Kasihan untuk melaksanakan ibadah. Apakah saum itu tujuan? Tidak. Saum hanya proses. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua selesai saum ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi bicara masalah takwa, dalam Ali Imran ayat 102 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya. Maka takwa itu ada 3 tingkat. Ada takwa arada benar, ada takwa anu benar, ada takwa sah benar-benar takwa. Untuk mana takwa anu arada benar? Nah sudah osos. Sholat osos, ngaji osos, wirid osos, sedekah osos, mabuk osos,
selingkuh osok, maling osok, judi osok, senang para benar. Judi para, selingkuh para, zina para, sholat para, puasa para, mereka mana? Ada nih takwa anu bener, hukumnya takwa anu bener, lu sanggup ngajaga anggota tubuhnya, itu hal diharamkan dong. Ya tak bener. Sehingga di kitab Jalalain aja definisi takwa, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi osok jentarana proporsional ya, osok dalam kebaikan, arah dalam keburukan. Begitu mah takwa anu bener. Tapi saluran etanya takwa deui, sabener-bener takwa. Hukumna eta mah anu sanggup di samping ngajaga anggota tubuhna ini hal-hal yang diharamkan oleh Gusti Allah, dia juga sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada Allah. Dari hati yang tidak lupa kepada Allah, artinya dari hati yang selalu berzikir kepada Allah, dia memancarkan nur cahaya Allah, menyebar ke seluruh tubuhnya, ke matanya, ke kepalanya, ke telinganya, ke hidungnya, ke mulutnya, ke tangannya, ke perutnya, ke kakinya, sehingga jadilah dia orang-orang yang benar-benar berakhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini gambarannya ada di dalam surah Al-Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Menjadi takwa anu sangat benar, dosa benar-benar takwa nyata orang yang berdoa, terpelit, waktu harta, waktu penghabisan. Ketika ada orang yang butuh, dikasih. Terpelit. Jadi orang yang sebenar-benarnya takwa bukan hanya pandai sholat, bukan hanya pandai berjamaah, bukan hanya pandai wirid dan zikir, tapi dia pandai memanage dirinya untuk tidak pelit. Ayat butuh selama ayat itu yang pertama. Yang kedua, walaupun diminal baik, orang yang takwa sebenarnya takwa itu pandai menahan amarah. Itu membayar anak. Ayat yang menurut yang bisa kalau biaskan lagi anak-anak lagi dahulu tidak. Kalau di kantor masalah ngakuin yang anak dengan kekuasaan dia bisa ditingkas juga, tapi itu ditahan, dikendalikan. Nah, itu wanita diminum dulu. Yang ketiga, wal-afina 'alan nas, pandai memaafkan kesalahan orang. Memang sakit, disakiti orang, apalagi difitnah, sakitnya bukan main. Tapi ketika dia datang minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, hati ini ridho, legowo untuk memaafkan dia. Itu orang yang bertakwa yang benar. Yang keempat, dia banyak berzikir kepada Allah untuk menghapus kesalahannya, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dan yang kelima, dia sanggup menghentikan maksiat yang sudah dilakukan, sehingga dia adalah orang yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini, di hari raya Idul Fitri ini, kita semua tentu sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang paling rugi dengan hadirnya Ramadan itu adalah bukan yang tidak ada THR, bukan yang tidak beli baju, bukan yang tidak banyak makanan di rumahnya. Tapi manusia yang rugi dengan hadirnya Ramadan itu adalah ketika Ramadan datang, dosa-dosa yang Allah, itu manusia paling rugi. Oleh karena itu maka kalau untuk mendapatkan ampunan
dosa kita hanya kepada Allah, gampang salatnya. Tinggal memenuhi cara-cara tobat, syarat-syarat tobat. Satu, menyesal. Dua, janji tidak akan mengulangi lagi. Tiga, berhenti dari kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Yang keempatnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan yang kita lakukan hari ini itu adalah menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Itu kalau kepada Allah, tapi kalau kepada manusia berat. Kita harus datang kepadanya. Kita harus gentle minta maaf. Dan kita saatnya di sini untuk saling memaafkan sebagai ciri dari orang bertakwa. Itulah saja. Mudah-mudahan khutbah ini ada guna, ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Walillahilhamd. Alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa bil kayfiyah. Shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Fa ibadallahu usikum wa iyyakum bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sidang rumah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari khutbah kita, mari kita mengundurkan diri dan mengharapkan belas kasihan Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar di hari yang fitri ini kita semua menjadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ayah kami, dosa seluruh kami, dosa saudara kami muslim di mana. Ya Allah, ya Allah, kami sadar ya Allah, banyak sekali dosa yang telah kami lakukan. Kalau ada di bumi ini dosa kami jauh lebih besar. Kalau di bumi ini ada lautan yang luas, dosa kami jauh lebih luas. Namun kami yakin untuk mengampuni, maaf pengampun, dan Engkau mencintai orang-orang yang bertobat kepada-Mu. Ya Allah, kami saat ini, hari ini, di hari yang Idul Fitri ini, duduk bersini, terhadap menanggalkan tangan, menundukkan hati, menundukkan kepala. Ini semua karena kami butuhkan. Kami hanya butuh ampunan ya Allah. Kami hanya butuh ridho-Mu ya Allah. Kami hanya butuh kasih sayang ya Allah. Mengayomi kepada kami saat ini ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada kami saat ini ya Allah. Sebagai orang yang Engkau cintai, Engkau sayang yang Engkau ridhoi, dan Engkau maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.